balik lagi sama aku di Cucu Diary. Kalau kemarin kita udah cerita tentang crush, sekarang cerita tentang kehidupanku sendiri. Iya, nggak sih, cuman kayak aku lagi bingung teman-teman. Aku lagi disudutkan di posisi dimana aku harus mengambil sebuah keputusan yang benar-benar menurut aku, wah gila, ini kenapa semendadak ini, aku belum siap. Dalam kata lain, aku belum ada persiapan. Jadi gini, tadi pagi aku dapat info kalau aku kepanggil nih di salah satu nggak maskapai sih, di salah satu PT yang ada di Palangkaraya, di bandaranya. Nah, kenapa aku bingung? Posisi sekarang aku di Jogja ya, otomatis kan nanti aku harus kesana dulu. Terus ada surat yang harus aku urus dan itu harus secepatnya, paling nggak besok. Bayangin, besok aku harus ngumpulin itu, sedangkan aku sekarang lagi nggak di kampung halamanku. Jadi kayak mana? Nah, aku mau konfirmasi ke orang tuaku pun orang tuaku nggak aktif. Secara mereka lagi di kampung halamanku kan, nggak ada jaringan. Jadi aku tuh bingung banget guys. Jadi kayak dan yang paling bikin aku mau nangis sekarang ini tuh, aku kepanggil, dalam kata lain aku harus OJT. Dan kalian tahu OJT aku harus bayar dulu, itu selama 1 bulan. Nanti aku OJT, kemudian aku bayar, habis itu baru dikontrak. Sedangkan sekarang aku sama sekali belum ada uang. Jadi kayak aku belum ada uang buat aku bisa bayar OJT itu langsung. Nah, sedangkan mereka butuhnya itu cepet, minimal tanggal 15 Februari 2025 ini udah langsung cus berangkat ke sana. Bayangin aku dalam waktu sesingkat ini, aku persiapanku apa? Belum lagi aku di sana nanti nyari tempat tinggal. Belum lagi aku di sana nyari ini, nyari itu. Sedangkan aku belum pernah ke sana sama sekali. Jadi aku bingung. Jujur aku pengen nangis, cuman kayak ya udahlah. Kenapa ketika aku dapat kesempatan itu, aku benar-benar belum ada persiapan sama sekali gitu loh. Sedangkan yang sudah aku persiapkan itu belum ada hasilnya. Aduh, maaf ya guys kalau aku agak alay, cuman aku sedang memikirkan bagaimana caranya aku bisa ke sana. Sedangkan aku tahu ekonomi orang tuaku gimana. Mereka gak mungkin bisa ngasih aku uang sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Gak mungkin. Ya pun kalau mungkin, I know, aku tahu bapak pasti bakal mengusahakan itu, tapi kasihan. Aku gak mungkin, bapakku sudah berumur. Aku gak mungkin ngebiarin bapakku minjem atau gimana. Jadi aku bingung. Kenapa Tuhan kasih aku cobaannya di ekonomi? Lihat tuh ekonomi keluargaku benar-benar lagi gak bagus.
Adapun tabunganku itu benar-benar tidak mencukupi biaya untuk kesana. Tahu sendiri Kalimantan itu gimana kehidupannya, dan kesana juga tidak ada akses lain selain pesawat, dan kalian tahu harga pesawatnya itu dua kali lipat dari harga UJT-nya. Belum lagi aku UJT-nya bayarnya langsung lunas, belum lagi aku nanti cari kontrak cari kos, belum transportasi yang lainnya. Terus gimana? Aku bingung. Aku tolak ini kesempatan, nggak aku tolak aku dapat dari mana, guys? Maaf ya guys kalau aku agak alay dikit. Aku soalnya jujur aku orang yang nggak suka cerita kemana-mana. Aku berani cerita di YouTube, di akunku ini, di channelku ini, karena besar kemungkinan orang tidak mengenalku. Karena teman-temanku nggak tahu aku punya akun ini. Jadi yang tahu orang-orang yang nonton aja. Itu pun kalau ada yang nonton ya. Kalau kalian dapat keadaan mendadak kayak gini dan posisi kalian sama kayak aku, menurut kalian bakal ngambil keputusan yang mana? Kalian berusaha cari pinjaman, kalian minta ke orang tua sampai dapat, atau kalian ikhlasin? Jujur aku pengen ikhlasin aja ya, karena menurut aku apa ya, yaitu aku nggak mungkin maksain orang tuaku buat nyari uang sebanyak itu dalam waktu cuma 2 hari 3 hari. Sekarang tanggal 12. Nah, sedangkan tanggal 15 itu aku udah harus berangkat ke sana. Kemudian nanti paling lamanya itu di tanggal 17 itu aku udah di sana. Bayangin. Sekarang aja kakakku belum bisa aku hubungi, apalagi papaku yang di perkampungan yang nggak ada sinyal sama sekali. Gimana? Aku nggak punya waktu sama sekali. Aku bingung. Dan yang paling bikin aku sakit, bikin aku benar-benar drop banget, aku nggak bisa cerita kemana-mana, aku nggak bisa minta solusi ke siapapun. Aku nggak berani minta solusi ke orang lain. Secara aku tahu hidup orang lain juga pasti banyak tangannya, cuman orang lain mungkin gak seberisik aku. Itulah tujuannya aku bikin akun kayak gini, biar aku bisa ingat perjuangan aku sendiri, dan aku bisa tempat cerita. Biasanya aku cerita di buku-buku ya, karena di buku-buku biasanya capek nulis ya. Kalau di sini paling aku sambil cerita sambil mewarnai,
pikiranku agak rada tenang. Sakit banget. Habis itu aku nggak tahu. Ini yang mana ya? Kita zoom lagi ya. So kelihatan, oh ini secuil. Sudah. Kita lanjut ke gambar kedua. Kita lanjut gambar kedua. Kita sambil cerita lagi ya. Cerita apa ya enaknya? Kalau saya yang sedih-sedih deh guys. Aku lagi males nangis. Ini bagus nih visualnya nih, bagus nih. Jadi kayak apa? Kulitnya itu digambar dengan sangat jelas. Jadi kayak gambar, kayak bukan gambar tapi lebih kayak kelukisan. Terus jelas banget. Aku lebih ke mau ngasih solusi aja sih, walaupun aku nggak bisa ngasih solusi ke diri aku sendiri. Jadi gini, kalau kalian lagi di titik terendah kalian bingung mau kemana, mau nanya siapa, saranku kalian jangan lupa komunikasi sama Tuhannya kalian. Jadi apa-apa itu harus ada hilang suaraku, maaf ya teman-teman. Jadi kayak kalian harus komunikasi sama Tuhannya kalian, utamain Tuhan sebelum kalian nanya ke manusia. Maaf suaraku agak serak. Terus mungkin kalian bisa bilang kayak gini, kalau aku nanya sama Tuhan belum tentu langsung dijawab, belum tentu langsung dikasih solusinya sekarang itu juga. Yes I know, gak akan bisa langsung, tapi seenggaknya solusi yang Tuhan kasih itu adalah solusi yang paling tepat. Sebijak apapun solusi dari orang lain, tapi percayalah, solusi darinya itu jauh lebih berguna. Jadi jangan takut. sorry. Jangan takut buat nanya ke Tuhan, walaupun gak dijawab secara langsung di detik itu juga. Ini yang mana ya? Oh, di sayapnya. Teman-teman punya rekomendasi permainan yang lebih seru lagi nggak? Ini seru sih, cuman ini melatih kesabaran, lebih ke melatih kesabaran. Cuman kayak seru aja, mewarnainya itu loh. Kayak kita tinggal pencet aja ini. Asik gitu loh. Visualnya, gambar-gambarnya juga keren-keren. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Teman-teman maaf ya kalau suaraku serak.
bersedih menjadi tangannya tak kusut. Atas yang ku terima dari orang-orang yang tak paham. Nah, terus aku mau bilang juga, kalau kalian lagi sedih, kalian lagi nggak tahu mau ngapain, bingung, harus luapin emosi kalian gimana, daripada kalian nyakitin diri sendiri, nyakitin orang lain, nyakitin diri sendiri dalam kata lain itu kayak gak mau makan, gak mau tidur, apalagi kalau sampai bentur-benturin diri sendiri ke tembok atau apapun itu ya kan, atau teriak-teriak boleh sih, cuman jangan di tempat umum lah, nanti kamu dikira orang stres ya kan, walaupun udah stres sih. Nah, kamu tuh bisa luapin emosi kamu, itu cara ampuh di aku ya, itu detik itu juga kamu boleh nangis kok, kamu boleh nangis sepuas kamu sampai kamu tenang. Ya walaupun nangis gak akan mengatasi masalah, tapi setidaknya kamu bisa tenang gitu loh. Aku biasanya kayak gitu, kayak di saat aku pengen nangis, aku gak akan nahan buat untuk gak nangis. Pokoknya kalau mau nangis di detik itu juga, ya udah aku nangis. Jadi aku gak yang ditahan-tahan. It's okay, kamu gak perlu malu. Dibilang orang cengeng, dibilang orang kayak bocil, gak apa-apa. Yang penting pikiranmu enak, kamu gak terlalu banyak memendam perasaan yang gak enak di diri kamu. It's okay kok, gak apa-apa. Kita manusia, wajar kalau kita punya rasa sedih, takut, marah, emosi. Itu semua bagian dari emosi. Jadi kayak it's okay aja udah. Gak usah takut sama komentar orang yang bilang kamu alay, dikit-dikit nangis, lebay, dikit-dikit gini, dikit-dikit gitu. Gak usah didengerin. Kamu harus bisa mengatur emosimu agar kamu tidak mengambil tindakan yang merugikan kamu. Kan banyak tuh orang-orang yang terlalu banyak mendem keadaan, yang ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Enggak bunuh diri, lari ke keadaan kayak mabuk-mabukan, minum, judi, dan lain-lain. Nah itu jauh lebih, kepencet kembali, oh tidak guys, tadi kepencet kembali, aku terlalu excited. Aku terlalu excited untuk bercerita. Aku lagi males buka aplikasi apapun. Chat siapa sih? Aku cuma lagi nunggu respon kakakku. Kita cerita apa lagi ya enaknya ya? Aku banyak cerita sih, cuman kayak ceritaku ya setengah-setengah guys. Aku bisa ngasih orang solusi, tapi aku tidak bisa memberi solusi untuk diriku sendiri.
Bagaimana ini? Buat kalian yang lagi mengusahakan sesuatu, entah apapun itu, semangat ya. Kalian gak boleh nyerah. Kalian pasti bisa. Siapapun nanti yang dengar cerita aku, terus kalian di posisi yang sama kayak aku, dan kalian mau cerita, terus bingung mau cerita kemana, boleh banget kalian cerita di kolom komentar. Boleh banget. Next, kalau ceritanya menarik, ceritanya panjang, nanti aku ceritain. Aku ambil kisahnya, terus aku ceritain di sini. Oke, sudah jadi. Ini bentuknya seperti ini. Kita lanjut ke gambar ketiga ya, guys. Nanti gambar ketiganya di part selanjutnya. Jadi beda video. Oke.